Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah alat dan pengukuran teknik ini, kita akan membahas materi yaitu berkaitan tentang alat ukur beserta sifat-sifatnya. Bagi mahasiswa pendidikan vokasional teknologi otomotif Universitas PGRI Jakarta, silahkan menyimak video ini sampai selesai ya. Sebelum belajar tentang sifat alat ukur, kita harus tahu apa sih yang disebut dengan pengukuran. Oke. Jadi definisi pengukuran secara singkat, padat, dan jelas dapat saya sebutkan seperti ini. Adalah suatu kegiatan membandingkan suatu benda dengan alat ukur. Gitu ya. Jadi simpel banget ya. Jadi ada benda yang harus kita bandingkan dengan benda lain yang disebut dengan alat ukur. Gitu ya. Itu pengukuran. Selanjutnya adalah dari kegiatan pengukuran ini kita mendapat hasil berupa pengukuran. Hasil pengukuran apa yang disebut hasil pengukuran? Adalah hasil pembandingan atau perbandingan atau penilaian terhadap benda ukur ya, wujudnya berupa data. Nah, dari data ini biasanya berbentuk nilai atau angka. Nah, alat ukur sendiri itu apa? Alat ukur adalah benda yang biasa dijadikan pembanding suatu benda. Jadi sebetulnya alat ukur di sini adalah suatu alat perbandingan ya, untuk mengukur benda lain seperti itu. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang sifat umum alat ukur seperti yang saya sebutkan berikut ini. Yang pertama, sifat pertama adalah kepekaan. Oke, kedua adalah kemudahan baca atau readability, gitu ya. Ketiga adalah histeresis. Selanjutnya kepasifan, lalu pergeseran atau shifting, lalu pengambangan. Yang terakhir adalah kestabilan nol atau zero stability. Oke, apa saja arti dari sifat umum alat ukur ini berikut akan kita pelajari. Oke, saya jelaskan dulu dari kepekaan atau sensitivity ya. Oke. Kepekaan adalah kemampuan suatu alat ukur untuk memonitor perbedaan yang kecil dari harga-harga yang diukur. Ya. Jadi dia mampu ini mendeteksi perbedaan yang kecil banget dari hal-hal yang mampu dia ukur gitu ya. Nah, kepekaan alat ukur itu berbeda-beda ya, dipengaruhi dan berkaitan erat dari sistem mekanisme pengubahnya. Jadi katakanlah kita punya alat ukur dial indikator. Nanti kita pelajari dial indikator. Ada mekanismenya. Jadi itu berkaitan semuanya. Ada pegasnya, ada jarumnya, seperti itu ya. Ini contoh ya. Dari kiri dulu ya. Ini konstruksi daripada alat ukur dial indikator. Jadi yang Anda lihat dari luar dari displaynya itu kan hanya jarumnya saja. Tapi di balik jarum ini dia ada pegas untuk mengembalikan ke posisi 0 ya, pegasnya. Ada juga pegas spiral untuk memutar jarum ini, dan ini sensornya. Ini anvil atau spindle-nya yang nanti kontak dengan benda ukur. Kayak gitu ya. Itu kalau di dial, tapi kalau di ini ya. Oke, ini adalah mekanisme daripada mikrometer. Ini bautnya. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya sifat daripada alat ukur adalah kemudahan baca. Kemampuan alat ukur untuk menunjukkan harga yang jelas pada skala ukurnya. Jadi jelas ya, nggak buram atau nggak susah dibaca. Kita lihat di sini ada dua buah alat ukur nih. Ini skala pada alat ukur jangka sorong atau mistar geser. Mistar geser nomor 1, mistar geser nomor 2. Sebetulnya kedua jangka sorong ini itu memiliki tingkat ketelitian yang sama. Coba Anda lihat di sini ya. Saya kasih tahu aja.
jangka sorong nomor 1 ini ya, dia punya tingkat ketelitian 0,05 mm. Yang bawah berapa? Sama, 0,05 mm juga sama. Oke, sekarang saya tanya ke Anda, lebih enak dibaca manakah? Jangka sorong nomor 1 atau jangka sorong nomor 2? Pastinya lebih enak dibaca yang jangka sorong atau mistar geser yang nomor 1. Kenapa? Karena jaraknya lebar-lebar. Kok yang ini kan agak rempet-rempet gitu ya, agak berdempet-dempetan ya. Jadi lebih mudah dibaca yang nomor 1 gitu ya. Oke, selanjutnya adalah histeresis. Suatu sifat dari sebuah alat ukur di mana dia penyimpangan yang terjadi sewaktu dilakukan pengukuran dari titik terendah ke titik tertinggi dan sebaliknya. Oke, kita perhatikan gambar di atas ini ya, gambar nomor 1 ini. Oke, ini dial, alat ukur dial. Ini alat ukur dial. Nah, kita tempatkan ini pada posisi A. Ini posisi A ini. Kemudian untuk mengukur benda ukur dari titik rendah ya, ke titik tinggi. Nah, jadi grafiknya itu nanti jadi seperti ini. Ini ya. Perlahan-lahan dari titik A dia ke titik B. Oke. Nanti kita catat. Oke, grafiknya seperti ini. Kurva pembacaan naik. Kita lihat dari A ke B, kurvanya naik. Oke, jadi yang kita tulis ini ya. Kemudian berhenti di titik B, sini ya. Berhenti di sini dia. Oke, stop di situ. Sekarang benda kerja kita geser dari titik tertinggi, dari B, kemudian jalan ke A. Ya, gitu ya. Kemudian kita catat grafik nilai yang ditunjukkan oleh skalanya. Oke, dari titik tertinggi ini kita lihat di sini ya. Kurva pembacaan turun dari atas ke bawah. Ternyata dia menghasilkan gambar atau nilai grafik seperti ini. Nah, selisih antara ini dan ini itu disebut dengan histeresis. Jadi semakin kecil perbedaannya atau bahkan tidak terjadi perbedaan sedikit pun, itu semakin bagus alat ukur. Gitu ya. Lanjut. Selanjutnya adalah kepasifan. Kepasifan itu apa? Jadi kalau kita punya alat ukur dial, masih dial ya. Ini dial. Ini alat pemegang dialnya. Nah, kita misalkan ngukur poros di sini ya. Oke. Poros ini kita lihat dengan mata kita, mata telanjang, seolah-olah dia lurus gitu ya. Tapi sebetulnya dia bengkong tapi nilainya kecil. Nah, kepasifan itu apa? Jarum penunjuk skala tidak bergerak sama sekali pada waktu terjadi perbedaan harga yang kecil. Jadi harga yang kecil, kebengkokan, cara mengukur kebengkokan gini. Ini poros, lurus kan ya. Lalu kita putar poros ini. Oke. Kalau jarum ini bergerak, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, maka itu terdapat disinyalir ada kebengkokan pada poros ini. Nah, kalau porosnya bersempurna, tidak terjadi kebengkokan, maka jarum ini akan diam. Tetapi terjadi kebengkokan sedikit, tapi jarumnya nggak bergerak, itu artinya terjadi kepasifan pada alat ukur ini, gitu ya. Oke, seperti itu. Penyebab kepasifan itu apa? Yang pertama adalah seperti sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa konstruksi dari dial itu ada pegas ya, pegas pengembali jarum, ada juga
pegas pemutar jarum, jadi elastisitas pegasnya itu kurang sempurna, terutama pada alat ukur yang mekanis, konsep kerjanya memakai mekanis gitu ya. Kedua, volume udara terlalu besar akibat terlalu panjangnya pipa penghubung sensor dengan ruang perantara. Nah, ini pada alat ukur pneumatis, misal barometer gitu ya, barometer. Jadi Anda mengukur tekanan pada pipa, tapi pipanya itu terlalu panjang. Ketika terjadi perubahan tekanan, si barometer ini, alat ukur pressure gauge ini, itu tidak langsung mengukur seketika gitu ya. Nah, gitu itu terjadi kepasifan di situ. Jadi bisa disebabkan oleh alat ukurnya, di sini kita pelajari, dan bisa disebabkan karena benda yang akan kita ukur gitu ya. Sifat alat ukur selain itu adalah pergeseran. Apa itu pergeseran? Yaitu adalah penyimpangan dari harga-harga yang ditunjukkan pada skala atau yang tercatat pada kertas grafik, padahal sensor itu tidak melakukan perubahan apa-apa gitu ya. Jadi dibalik, tadi kita ngukur yang namanya poros ya. Poros itu kita putar. Kalau kita putar jarum nggak bergerak, itu namanya kepasifan. Nah, tapi kalau porosnya nggak kita putar, tapi jarumnya bergerak ya, padahal kita nggak menggerakkan porosnya, maka itu disebut pergeseran gitu ya. Itu kalau mekanis. Oke. Sebetulnya ini banyak terjadi pada alat ukur elektrik yang komponennya sudah usang atau sudah tua gitu ya. Selanjutnya adalah pengambangan. Ini sifat alat ukur juga, di mana posisi jarum penunjuk alat ukur itu berubah-ubah gitu ya. Makin peka alat ukur, makin besar kemungkinan terjadinya pengambangan. Jadi terlalu sensitif artinya gitu ya. Dipengaruhi oleh memang kepekaan alat ukur itu sendiri. Penyebab pengambangan bisa berasal dari kotoran atau getaran. Jadi Anda mengukur alat ukur di mana alat ukur itu Anda letakkan pada sebuah bidang atau benda yang bergetar. Nah, itu bisa jadi jarum itu bergerak karena dipengaruhi oleh getaran itu. Selanjutnya adalah kestabilan nol. Jarum penunjuk tidak kembali ke posisi nol setelah benda kerja diambil gitu ya. Jadi sensor itu tidak kembali lagi ke awal, ke nilai awal 0. Padahal benda ukurnya sudah kita cabut gitu ya. Sensor nggak bekerja gitu. Penyebabnya apa? Keausan pada sistem penggerak jarum penunjuk. Misal ini kita punya alat ukur dial gauge ya. Kita mengukur tinggi bukaan noken as. Jadi ini noken as atau camshaft ya. Noken as atau camshaft gitu ya. Kalau kita taruh benda ini lalu kita tempelkan dial indikatornya, itu pasti jarumnya akan bergerak karena ada bendanya. Karena anvil atau ujung sensornya ini kan tertekan benda kerja yang mau kita ukur. Nah, lain ceritanya kalau kestabilan nolnya ini nggak beres. Jadi benda kerja kita ambil, ya kan? Anvilnya nggak tertekan benda yang akan kita ukur, nggak ada benda ukur yang akan kita ukur. Kita ambil, tapi dia nggak kembali ke nol. Nah, nggak kembali ke nol. Nah, ini artinya dia punya masalah di kestabilan nol, gitu ya. Bisa jadi mekanisme penggerak di dalamnya ini dia aus atau rusak seperti itu. Oke, itu tadi sifat alat ukur. Nah, sekarang kita akan mempelajari sumber-sumber kesalahan saat melakukan pengukuran. Sumber pertama sudah kita sebutkan tadi, ada sifat-sifat yang merugikan
dan sifat-sifat dasar yang melekat pada alat ukur. Kesalahan pertama bisa berasal dari alat ukurnya. Alat ukur yang kita pakai rusak, aus, ya, komponennya sudah usang, tua, seperti itu, banyak sekali ya. Kedua adalah benda ukur. Bisa jadi benda ukurnya itu tidak sesuai dengan alat ukur kita. Itu bisa jadi, itu nanti bisa menimbulkan kesalahan ukur juga. Yang ketiga adalah orang yang mengukur. Jadi orang yang melakukan pengukuran itu juga bisa melakukan kesalahan sehingga menimbulkan nilai pengukurannya tidak tepat atau salah, seperti itu ya. Terakhir adalah faktor lingkungan, di mana Anda bekerja. Kondisi lingkungan Anda, sekitar Anda, gimana situasi dan kondisinya, itu juga bisa mempengaruhi, seperti itu. Oke, ini contoh-contoh kesalahan pengukuran karena disebabkan alat ukur. Oke. Yang pertama, yang paling sering ini ya, padahal alatnya nggak rusak, sebetulnya alatnya nggak rusak, cuman kurang tepat. Yang pertama adalah alat ukur tidak dikalibrasi sebelum alat ukur itu digunakan untuk mengukur. Nah, ini sering terjadi pada, semisal saya sebutkan saja alat ukur yang namanya mikrometer. Itu sering tidak dilakukan kalibrasi, tahu-tahu ada benda ukur, kita ukur. Nah, gitu ya. Kedua, sifat-sifat alat ukur yang merugikan. Nah, tadi kan ada sifat umum. Nah, di antara sifat-sifat umum alat ukur itu ada beberapa yang merugikan. Yang pertama, kestabilan nol. Alat ukur tidak mampu stabil di nol. Kedua adalah kepasifan. Ketiga, pengambangan, dan lain-lain sebagainya. Oke. Ini adalah contoh kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh benda ukur. Ini Anda punya mikrometer, Anda pergunakan untuk mengukur ketebalan sebuah benda, tapi benda itu terbuat dari karet. Ini ya, ini benda. Berapa sih panjang atau lebar dari benda ini? Anda ukur kan, pakai yang namanya mikrometer. Ada kunci, Anda tekan, Anda putar ratchet stoppernya. Nah, yang namanya karet itu kan bisa melar. Anvil dan spindle-nya ini kalau menekan karet itu bisa molor, ya. Nah, maka tiap orang yang mengukur karet dengan menggunakan mikrometer itu pasti nilainya nggak valid, salah itu. Oke. Kedua, mempergunakan mikrometer untuk mengukur diameter luar sebuah benda, katakanlah selang buat nyiram tanaman itu kan, itu karet bahannya. Anda ukur diameternya berapa. Nah, jelas kalau Anda gigit pakai mikrometer ini ya, rahang atas dan rahang bawahnya, pastinya benda yang terbuat dari karet ini akan mulur ke atas menjadi oval. Nah, artinya nilai yang diukur oleh mikrometer ini juga tidak tepat ya. Itu ya. Kedua, ada lagi, ini benda besi. Oke. Ini benda besi, saya punya benda besi berupa plat baja. Tapi plat ini panjangnya 5 meter lebih. Ya. 5 meter lebih, 10 meter lah katakanlah. Saya taruh di sebuah benda penopang. Nah, 2. Lalu saya ukur pakai meteran. Ya kan? Bentuknya aja kalau diletakkan di lantai atau di penopang itu bergelombang seperti ini ya. Bergelombang seperti ini. Kita ukur pakai meteran, yang mana meteran itu lurus. Nah, sedangkan panjang reelnya adalah dia harusnya ada ini selisih ya, antara benda yang bergelombang ini dengan garis yang lurus ini. Itu kalau andai kata saya mengukur,
hasilnya tidak akan sepresisi ukuran benda aslinya gitu ya, karena bergelombang ini gitu ya. Harusnya meteran itu kan diletakkan melekat pada permukaan yang mau diukur ini gitu, itu baru betul pengukurannya seperti itu. Next. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan karena si pengukur. Faktor-faktornya seperti ini, karena orang yang melakukan pengukuran. Yang pertama, kondisi manusianya kurang sehat atau sedang sakit, sedang tidak fit ya, tapi dipaksa bekerja untuk melakukan pengukuran, itu juga hasilnya kurang bagus nanti. Kemudian orang itu mempunyai penglihatan yang kurang jelas ya, jadi seperti kita ketahui tadi ada alat ukur jangka sorong, itu benar-benar kita harus melihat dengan seksama mana garis yang sejajar antara skala utamanya dengan skala gesernya, itu harus benar-benar kita perhatikan seperti itu ya. Kalau penglihatannya kurang bagus, bagaimana dia bisa mengukur dengan akurat dan benar gitu ya. Selanjutnya, metode pengukurannya itu bisa jadi salah. Yang pertama adalah cara memilih alat ukur gitu ya. Pemilihan alat ukur yang kurang tepat itu berdampak pada kesalahan pengukuran. Kedua, cara menggunakan alat ukur gitu ya. Selanjutnya, cara meletakkan alat ukur itu juga berpengaruh juga gitu. Contoh dari penggunaan alat ukur yang tidak benar sehingga berdampak pada kesalahan pengukuran. Kita lihat di sini, ini adalah dial gauge ya, gambar A di sini. Dial indikator dipasang tidak tegak lurus. Kalau tegak lurus kan gini ya. Tapi ini sedikit membentuk sudut. Saya sebut sudutnya alfa. Itu akan menimbulkan kesalahan ukur gitu ya. Oke. Kemudian yang B ini, gambar B ini. Nah, ini sebetulnya adalah potongan melintang dari orang yang mengukur tebal plat ya, tebal plat dengan menggunakan mistar geser atau jangka sorong, yang mana rahangnya ini menyentuhnya nggak terlalu bagus, jadi juga tidak tegak lurus terhadap benda kerja, benda ukur. Harusnya kan tegak lurus seperti ini, tapi membentuk sudut alfa di benda, tapi malah menunjukkan panjang Y, padahal yang benar adalah X ini ya. Oke, ketebalan plat yang asli adalah X, tapi malah terukur Y. Nah, ini kesalahan juga ya. Yang benar X, tapi yang salah Y. Oke, sama juga kalau kita punya penggaris mengukur ketebalan benda ini ya. Oke. Tapi garis ini tidak tegak lurus, malah membentuk sudut. Jadi ini pun nanti akan timbul kesalahan pengukuran. Selanjutnya, kesalahan pengukuran karena pembacaan skala ukur. Ini disebut dengan paralaks. Ini adalah baterai. Ya. Kalau kita buka kap mesin mobil kita, itu kita akan nemui kotak plastik, ada tutupnya banyak itu ya. Ini baterai atau aki. Waktu kita mengukur berat jenis cairan cairan elektrolit di dalam baterai, kita menggunakan alat yang namanya hydrometer ya, mengukur massa berat jenis cairan itu ya. Prosedur yang benar adalah mata kita, ini mata kita ya, sejajar dengan pelampung yang ada di dalam hydrometer, sejajar ya. Kalau saya perbesar ya gambarnya seperti ini, mata kita sejajar dengan pelampung. Membacanya harus benar.
Tapi kalau kita sedikit kita naikkan arah pandangan kita dari atas, ini ya, itu hasilnya akan beda, gitu ya. Hasilnya akan beda. Gitu. Ini juga terjadi pada alat ukur multimeter analog. Makanya biasanya skala daripada multimeter analog itu diberi yang namanya di lintasan jarumnya itu seperti cermin. Nah, itu supaya kita juga mendeteksi bahwa sebetulnya kita melihat skala ini sudah tegak lurus atau belum, atau membentuk sudut mata kita. Sudah tegak lurus seperti ini apa belum, gitu ya. Jadi hati-hati. Si pengukur kurang paham dalam pembagian divisi skala ukur. Ini adalah huruf A, ini adalah display atau skala, tampilan skala yang ada di multimeter analog. Ada banyak sekali angka. Oke, saya contohkan aja ya. Oke, skala bagian paling atas ini digunakan khusus untuk mengukur hambatan atau ohm, gitu ya. Waktu Anda selektornya Anda arahkan kepada DC volt, ya, mengukur tegangan yang ada pada aki mobil misalkan, Anda tidak perlu membaca divisi ini, Anda nggak perlu membaca divisi ini, gitu loh. Ini diacokkan saja angka ini, Anda cukup membaca divisi ini. Divisi AC ini ya, ACFA ini ya. Anda cukup baca ini, divisi volt dan ampere ini. Nah, di dalam divisi volt dan ampere ini terdapat skala yang berbeda-beda. Skala pertama 0, 50, 100, 150. Oke, skala kedua bawahnya ada 0, 10, 20, 30. Terakhir ada 0, 2, 4, 6. Ini juga berbeda-beda, dipisah per divisi. Padahal dia sama-sama volt dan ampere, seperti itu ya. Oke. Yang gambar B ini adalah display yang ada di engine tuner, sama. Katakanlah Anda mau mengukur yang namanya sudut duel, ya. Sudut duel. Berapa derajat sudut duel pengapian pada kendaraan kijang. Nah, Anda cari tahu dulu kijang itu pistonnya berapa jumlahnya. Berapa? 4 kan ya? 4. Jadi Anda, ini ada angka 4, Anda baca divisi ini aja. Cukup Anda baca divisi ini aja. Divisi atasnya meski sama, dia juga mengukur satuannya derajat, nggak usah Anda hiraukan, gitu ya. Selanjutnya adalah kesalahan karena pengaruh lingkungan. Yang pertama, di lingkungan itu banyak debu dan kotoran, sehingga mengganggu kerja daripada alat ukur. Kedua, kurang terang atau remang-remang. Jadi lingkungan yang kurang bagus pencahayaannya bisa mempengaruhi penglihatan orang yang mengukur, gitu ya. Oke. Selanjutnya ketiga, suhu udara terlalu panas. Jadi di dalam parts alat ukur yang mekanis tentunya akan terbuat dari logam, di mana dia punya kompensasi atau istilahnya suhu kerja ideal itu ada juga. Kalau terlalu panas, ya itu nilai pengukurannya nanti akan berubah, gitu. Gantung dari suhu. Ada beberapa alat ukur yang seperti itu. Gitu. Keempat adalah sirkulasi udara yang kurang sempurna atau lembab. Ini faktor lingkungan juga. Oke, jadi suhu yang lembab, udara ventilasi yang nggak bagus, itu juga mempengaruhi pengukuran beberapa alat ukur. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sifat-sifat alat ukur yang wajib Anda ketahui. Jadi di antara sifat-sifat alat ukur itu ada juga yang merugikan. Selanjutnya tadi juga saya sudah menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan saat melakukan pengukuran.
Kalau tahu faktor-faktornya, harapan saya kita bisa meminimalisir agar saat melakukan pengukuran ya, kita dapat melakukan pengukuran dengan valid dan benar gitu ya, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih.